Aku Veronica Natasha Setiamutri. Kalian bisa panggil aku Vero. Nomor absenku 30 dari kelas 8E. Aku di sini menjadi anggota. Oke, yang terakhir saya Ruben Kusbanwara Harjo dari kelas 8E nomor absen 18, atau bisa kalian panggil Bano. Saya selaku anggota kelompok 7. Oke, sekian dari perkenalan kami. Simak sampai habis ya, Apa sih arti dan pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Pengertiannya, kata Bhinneka dengan arti beraneka ragam, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Apabila mengacu kepada arti secara harfiahnya, semboyan bangsa Indonesia itu secara keseluruhan berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Semboyan ini dipakai sebagai gambaran persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia sendiri terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, dan agama, dan kepercayaan. Dan arti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah semboyan negara Indonesia yang tertulis pada pita burung Garuda Pancasila. Untuk masyarakat perlu memperhatikan adanya sebuah Bhinneka Tunggal Ikaan dalam lingkup masyarakat tersebut. Hal ini tentunya perlu terus dilaksanakan dan dibudayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai cara. Kita harus menjaga persatuan bangsa dimanapun kita berada dalam kondisi di tengah-tengah masyarakat. Ada begitu banyak cara untuk menjaga budaya Nusantara agar tetap lestari dan dikenal oleh seluruh generasi selanjutnya. Namun yang terpenting adalah para generasi muda harus punya rasa cinta terhadap budaya Nusantara. Dengan adanya rasa cinta, maka akan timbul sikap untuk menjaga kebudayaan tersebut. Globalisasi adalah tantangan besar yang dihadapi oleh generasi penerus bangsa saat ini dalam hal melestarikan budaya Nusantara. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga kebudayaan itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap leluhur. Menurut saya, dengan adanya pengembangan dalam hal Bhinneka Tunggal Ikaan, suatu golongan masyarakat dapat terbantu dalam meningkatkan hubungan antar penduduk. Hal tersebut merupakan suatu tindakan pelaksanaan nilai kebinekaan dalam budaya persatuan di masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, Indonesia akan menjadi satu kesatuan yang padu. Hal itu karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keragaman dan perbedaan budaya. Apabila Indonesia tidak memiliki kesatuan, mungkin sampai saat ini rakyat Indonesia masih berperang karena tidak memiliki tujuan yang sama. Dalam melestarikan budaya daerah pun akan berpengaruh terhadap upaya pemersatu bangsa. Di samping setiap masyarakat, antar daerah mengenal budaya semua daerah, semua pulau, dan semua bahasa yang ada. Maka otomatis seluruh bangsa di tanah air akan ikut saling menjaga dan melestarikannya. Di samping itu, generasi muda pun perlu dikenalkan dengan budaya nenek moyang dan leluhurnya agar dapat mengenal silsilah budaya serta asal-usulnya. Seperti halnya para pahlawan dari dahulu yang merupakan perwakilan daerahnya. Dengan perbedaan yang ada, mereka dapat menerima hal tersebut dengan baik dan dapat saling bekerja sama untuk melawan penjajah. Mulai dari Papua yang memiliki budaya bakar batu, dulu dalam sejarahnya bakar batu bagi masyarakat Pegunungan Tengah Papua adalah pesta daging babi. Namun sekarang di sejumlah tempat pesta bakar batu sudah tidak lagi hanya daging babi, juga menyediakan daging ayam yang akan disuguhkan untuk mereka yang tidak bisa makan babi. Boleh jadi
Ini menjadi bukti lain dari tingginya toleransi masyarakat di Papua. Menurut saya pernikahan itu didasari dari kebudayaan. Jika tidak adanya rasa kebudayaan, tidak ada juga rasa munculnya pernikahan itu sendiri. Mungkin akan tidak adanya tujuan dari pernikahan seperti kasus yang terjadi antara suku Papua dengan masyarakat yang berkulit putih. Yang mungkin di situ adanya rasa kebudayaan yang terjadi, nah, mungkin di situ tidak ada rasa kebudayaannya di Bhinneka Tunggal Ika. Juga adanya implementasi tujuan kesatuan Indonesia. Agar tidak adanya hal tersebut terjadi lagi dengan cara yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, agama, bahasa, adat, dan lainnya yang berhubungan dengan kebudayaan. Pendapat saya dengan mapel PKN, kebudayaan itu memiliki peran strategis bagi sebuah bangsa dengan menjadi satu kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai macam budaya yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Selain itu, budaya juga menjadi alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan pelaksanaan yang webinar, diharapkan kedepannya masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, lebih dapat memahami dan mencintai budaya nasional, serta turut melestarikan dan memperkenalkan budaya Indonesia sampai ke kancah internasional. Istilah kemajuan kebudayaan tidak muncul tiba-tiba. Istilah tersebut sudah digunakan para pendiri bangsa pada UUD 1945 pada pasal 32, yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Saat terjadi perubahan UUD 1945 pada awal masa reformasi, melalui proses amandemen, pemajuan kebudayaan tetap menjadi prioritas, bahkan makin ditegaskan. Sebenarnya jika Garuda pada orang ini Garuda Pancasila Pancasila sama juga jenderal kebudayaan. Namun negara dianggap menunjukkan kami Bapak Syarif Abdul Adhari dan juga ini wakil ada lima kembali kemudian negara Garuda dianggap menangkap di pandangan negara Indonesia dan bisa menghargai kedaulatan bangsa yang menjadi bangsa Indonesia menjadi siji negara sendiri. Berarti yaitu kali bergambar Indonesia sing digawe khusus kami khusus komo menangke wengi ing kae kabudayaan batik minangka pabrik khusus kami nulis wengi ing kae juga gotong royong kae. Menurut kami agar dapat terwujud dengan baik yaitu dengan adanya rasa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari keadilan antara masyarakat dan pemerintah untuk terjalinnya rasa persatuan di Indonesia. Seperti dengan mendirikan festival, kebudayaan, memperbanyak fasilitas yang berguna untuk masyarakat, memperbanyak adat di Indonesia agar terjalinnya kerukunan di dalam budaya di Indonesia. Terus juga melestarikan budaya di Indonesia atau proyek juga dapat mencerminkan budaya yang ada di Indonesia, di mana di sana munculnya bekerja sama dan tolong-menolong antar anggota masyarakat dalam menyelesaikan kepentingan bersama yang didasarkan pada solidaritas sosial. Tradisi Masyadapari di Sumatera Utara, ada juga tradisi Masyadapari yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat suku Karo di Sumatera Utara. Tradisi gotong royong ini bisa dilakukan oleh beberapa orang secara kompak di ladang masing-masing dan secara bergantian tradisi, secara bergantian. Terus juga ada lagi tradisi Ramu Solo di Toraja. Tradisi Ramu Solo di Toraja merupakan tradisi upacara pemakaman yang akan disuguhkan sebuah pertunjukan kesenian yang berguna untuk memeriahkan serta memberikan penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Tantangan utama bangsa Indonesia saat ini bukanlah melawan penjajah atau pemberontak, bukan pula melawan gejala untuk mengubah
dasar negara atau bentuk seperti yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia. Katakan bangsa saat ini adalah menjaga kemajemukan dan rasa persatuan yang merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Hambatan pertama untuk berpikir kreatif adalah tidak adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Untuk mengimplementasikan kelas adalah kreativitas terkadang disebabkan oleh kurangnya pada yang ditulis dan dirinci dalam suatu kegiatan. Jika semuanya jelas, seorang bisa berpikir luas di koridor yang ada. Jadi, yang dibutuhkan adalah mempertahankan tujuan dan tujuan yang jelas agar kreativitas bisa menang. Oke, setelah kita selesai membahas tadi, kesimpulan yang kita dapat adalah kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, harus menjunjung tinggi nilai kebinekaan. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dapat mewujudkan suatu kesatuan pada bangsa Indonesia dan tumbuhnya nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong. Motivasi bagi generasi muda yaitu adalah kita sebagai generasi muda wajib mempelajari dan mengetahui apa itu dasar budaya-budaya di Indonesia. Oke, sekian dari video kami. Terima kasih. Bye. Jangan lupa like and subscribe.